Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan modul 5, yaitu kita belajar tentang routing dinamis. Nah, setelah kita mempelajari kemarin routing statis, sekarang kita mempelajari routing dinamis. Jadi, dalam modul 5 routing dinamis ini terdapat sasaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep routing dinamis dengan paket Cisco. Mahasiswa dapat mengklasifikasikan jenis routing dinamis, dan mahasiswa mampu melakukan konfigurasi routing dinamis. Langsung saja ke materi. Routing dinamis. Jadi routing itu terbagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Nah, kemarin routing statis sudah kita pelajari, selanjutnya kita belajar routing dinamis. Nah, routing dinamis ini itu menggunakan protokol routing secara otomatis dan lebih optimal untuk memilih rute terbaik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Nah, routing dinamis ini memungkinkan router untuk memilih jalur sesuai dengan perubahan tata letak real-time logical network. Jadi, jika ada perangkat yang mati atau jalur yang rusak atau ada perubahan dalam topologi, itu perangkat jaringan yang menjalankan routing dinamis itu akan secara otomatis mengupdate tabel routing. Jadi routing dinamis ini bekerja untuk pada lingkungan perangkat antar autonomous system atau AS. Adalah kumpulan dari jaringan dalam satu administrasi atau kebijakan yang sama. Jadi cara kerja routing dinamis ini dapat kita analogikan seperti saat kita ingin mengirimkan paket menggunakan jasa ojek, yaitu ada jasa ojek offline dan ada jasa ojek online. Untuk jasa ojek offline tuh kayak yang ojek offline ya yang ada di tempat gitu. Kalau online tuh kayak yang Gojek kayak gitu-gitu kan. Nah, kita misalkan nih ya, kita ingin mengantarkan paket dari tempat A ke tempat B. Jadi, kita itu menggunakan jasa ojek offline kan ini. Kita itu harus memberitahu terlebih dahulu kepada tukang ojek rute atau jalur menuju ke tempat B itu di mana gitu. Kayak misalkan kita tuh mau ke Telang Indah Gang 2. Jadi kita itu dari kampus, nanti pasti kita masih ngarahin, oh lewat Gang Mawar Pak, oh gangnya masih sana Pak, terus belok kiri Pak. Jadi kita masih nentuin secara manual gitu loh. Jadi itu ibaratkan ojek offline itu ibaratkan seperti routing statis. Jadi, terus kita harus menginputkan IP next hop dan yang lain-lainnya gitu. Beda halnya dengan ojek online. Ojek online ini diibaratkan sebagai routing dinamis nih. Jadi secara otomatis itu akan dimuncul gitu, di mana rute atau jalur terbaik untuk menyampaikan paket dari tempat A ke tempat B gitu. Jadi nanti kita nggak usah ngarah-ngarahin lagi gitu. Kayak kita udah ngasih titiknya di sini. Otomatis nanti juga Maps akan memberikan jalan yang terbaik gitu, maksudnya jalur yang terbaik. Jadi kita nggak perlu ngatur manual banget kayak kita harus lewat sini, kita harus belok kanan, harus ke kiri gitu kan. Jadi di mana itu kita tidak perlu lagi mengetahui rute atau jalur. Jadi kita tidak menginputkan IP next hop karena nanti akan secara otomatis router sendiri itu yang akan menentukannya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis routing dinamis. Nah, routing dinamis itu menggunakan banyak algoritma dan protokol. Berikut adalah beberapa jenis protokol pada routing dinamis. Jadi routing dinamis itu terdapat beberapa protokol. Di sini ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP atau Interior Gateway Router Protocol (EIGRP), sama USPF dan BGP. Perlu kita ketahui juga masih ada lagi untuk protokol-protokol. Jadi protokol-protokol routing dinamis ini terus berkembang gitu. Jadi awalnya tuh kayak cuma ada RIP, terus nanti dikembangkan lagi sampai ada muncul IGRP, terus ada EIGRP. Jadi EIGRP ini juga dikembangkan dari IGRP ini gitu. Jadi semakin berkembang gitu. Apa sih RIP itu? Biasanya kita tuh kalau ngerouting dinamis lebih seringnya pakai RIP gitu. Apa sih RIP itu? RIP itu adalah protokol yang memberikan update routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router itu selanjutnya akan memberikan informasi mengenai rute selanjutnya yang terhubung dengan router tersebut. Dan informasi yang ditukarkan oleh RIP ini adalah host, network, subnet, rute default,
Dan update routing ini dilakukan tiap 30 detik. Jadi protokol ini tuh biasanya digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Karena itu protokol ini dikategorikan sebagai Interior Gateway Protocol. Saat ini RIP ini telah diadaptasi untuk digunakan pada jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standarnya RIP. Untuk yang jenis-jenis protokol lainnya bisa dibaca sendiri ya nanti. Lanjut saja ke pelaksanaan praktikum. Jadi pada langkah-langkah praktikum di sini terdapat studi kasus. Ada sebuah perusahaan Telkom memiliki beberapa kantor cabang, yakni Jakarta, Surabaya, dan Manado. Nah, perusahaan tersebut itu menginginkan setiap kantor tersebut itu dapat terhubung dalam jaringan WAN, di mana setiap kantor tersebut memiliki identitas jaringan terkoneksi sebagai berikut. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum LAN, perbedaan LAN sama WAN? Kalau LAN itu dalam cangkupan wilayahnya kecil. Kalau WAN itu lebih luas. Jadi routing dinamis ini itu lebih cocok untuk jaringan yang WAN daripada yang LAN. Kalau LAN itu lebih cocoknya pakai routing statis kemarin itu. Diketahui terkoneksi sebagai berikut, yaitu ada kantor Jakarta. Kantor Jakarta di sini udah diketahui bahwa IP address-nya itu ada 192.050.100.0. Untuk servernya di kantor Jakarta 192.050.100.1. ASN-nya ada 100. Nah, ASN ini apa sih? Nah, ASN itu singkatan dari Autonomous System. Nah, Autonomous System itu adalah sekumpulan IP milik jaringan yang dikelola oleh suatu organisasi gitu. Jadi ini tuh bisa dapat ASN 100, bisa dapat ASN 300, bisa dapat ASN 200, itu nggak sembarangan gitu. Jadi perusahaan dari Telkom Jakarta ini tuh membuatnya kayak nggak sembarangan, pokoknya bisa dapat 100 ini itu. Terus sehingga dapat dibuat topologi sebagai berikut. Mungkin ini agak kurang jelas ya. Mungkin kita bisa langsung dipraktekkan aja ya. Setelah kita membuat diperoleh tabel berikut ini kan dari ini nih yang udah diketahui. Itu nanti akan kita buat tabel dokumentasi jaringan. Udah sering kita buat juga ya di modul-modul kemarin. Jadi pasti kalian juga udah paham dan udah bisa baca kan ya tabel dokumentasi jaringan tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke Cisco untuk praktek. Yang pertama itu kita nanti buat topologi ini dulu ya. Kita masuk ke Cisco. Pertama tadi kita menggunakan 3 router. Kita pakai router PT. Kita ambil PT router 3. Setelah itu kita pakai switch PT switch 3 juga. Terus kita pakai PC, masing-masing switch ada 1 PC. Sama pakai server. Nah, di sini kita pakai server. Gunanya server tuh memberi IP secara otomatis. Jadi nanti kita PC-nya itu pakai IP itu ya, pakai IP-nya DHCP aja. Jadi nanti IP PC ini dapat dari server. Jadi server itu juga kayak router bisa memberi IP untuk klien. Selanjutnya langsung saja kita hubungkan ya. Kita hubungkan routernya dulu, yaitu pakai kabel cross. Nah, pertama kita hubungkan
Oh ya, perlu kita ketahui bahwa yang ini itu buat Telkom di Jakarta, terus ini Manado, dan ini Surabaya. Nanti kita tulisin aja. Kita hubungin dulu router 0, yaitu router Jakarta, di fase Ethernet 0. Terus kita hubungin ke routernya Manado, kita hubungin Manadonya ke fase Ethernet 1. Selanjutnya kita hubungin dari Manado ini fase Ethernet 0 ke router Surabaya fase Ethernet 1. Terus dari router Surabaya 0 hubunginlah ke router Jakarta fase Ethernet 1. Terus ini kan portnya udah habis. Kan? Fase Ethernet portnya udah habis. Jadi kita tambahin portnya di router. Caranya kita matikan. Ini kita buang aja. Kita ganti CFE ya. Kita ganti yang ketiga nanti biar fase Ethernetnya tuh urut. Fase Ethernet 0, fase Ethernet 1, dan fase Ethernet 2. Biar kita nggak bingung juga pas konfigurasinya. Lakukan ini kepada semua router ya. Oke, kalau udah ditambahin port semua, kita lanjut hubungkan ke switch pakai kabel switch. Pakai kabel strike, maaf. Nah, kita pakai fase Ethernet 0, kita hubungin ke switch fase Ethernet 0. Kita hubungin semua. Jadi, buat port fase Ethernet 2 itu kehubung ke switch semua ya dari router. Terus kita hubungin dari switch fase Ethernet 1-nya itu ke server. Semua fase Ethernet 1 switch ke server. Terus kita hubungin ke PC-nya terakhir. Ini ikutin sesuai ya portnya, jangan sampai beda. Karena kalau kalian beda, itu kalian juga nanti bakalan bingung, konfigurasinya juga bakalan beda. Udah terhubung semua, terus kita kasih IP. Nah, sebelum kita masukin IP nih, kita tulisin aja, biar nggak bingung. Kita pakai note ya, buat nulisin IP-nya, biar kita nggak bingung pas masukin IP-nya. Tadi kan udah ada ketentuannya kan tadi, IP-nya udah diketahui semua. Yang pertama kita kasih IP di router Jakarta, yaitu 10.10.10.1. Itu untuk fase Ethernet 0 ya, yang dari router Jakarta ngehubungin ke router Manado, itu 10.10.1. Jadi pas di Manadonya berarti 10.10.10.2. Terus buat yang ini Manado ke Surabaya itu 20.20.20.1. Yang ini 20.20.2. Terus dari Surabaya ke Jakarta itu 30.1. Ini berarti 30.2. Terus buat ke switch /2/0 yang ke switch itu untuk yang Jakarta IP-nya 192.168.1.1.
50.100.3. Kalau yang ini, yang di Surabaya 192.200.100.3. Kalau di Manado, IP-nya 192.100.100.3. Jadi dari router kehubungin ke ininya itu berarti gateway. Gateway-nya itu titik 3 semua ya. Dari Jakarta itu 50, Manado 100, terus di Surabaya 200. Dari sini udah kan, nggak bingung kalau udah ditulisin. Lanjut kita ke server. Jadi kita ngasih IP PC dulu. Ini kan servernya kan dikasih yang di Jakarta kan 192.50.100.3. Berarti kita buka servernya dulu. Terus kita ke desktop, IP configuration. Kita kasih IP-nya yang udah dari router tadi, 192.50.100.1. Buat IP servernya 1 ya. Gateway-nya yang dari router tadi yaitu 192.150.100.3. Supaya subnet max-nya 24 ya. 124 255.255.0. Terus kita ke server, service, terus di HCP. Terus kita klik ininya, jangan lupa di on kan dulu. Default gateway-nya kita isi 192.150.100.3. Terus kita save, jangan lupa. Udah, habis itu kita ke PC-nya Jakarta, kita ke desktop, IP configuration, ke DHCP. Coba. Nah, bener kan? Udah bener ya, dapat IP-nya 150.100. Terus lanjut ke masukin IP dari router. Kalau di modul kita pakai CLI. Terus coba ya, pertama kita ikut modul dulu. Untuk ngeroutingnya kita pakai CLI. Ini klik N ya. No. Terus kita enable dulu config. Terus kita pertama 0/0-nya kita lihat fast internet 00-nya kan 10.10.10.1 ya. Kita enter dulu, kita masukin IP address-nya 10. IP address-nya 10.10.10.100. Mohon maaf. Kita ikut yang ini nih. 10.10.10.1. Terus jangan lupa netmax-nya. Ini kita pakai /30, jadi 255.255.252. Terus kita enter, kita no shutdown, terus kita konfigurasi lagi. Selanjutnya yaitu di FA1.
1/0. 1/0, masukin IP-nya. IP 1/0 nih berapa? Yaitu 30.30.30.2. Oke, sama ya, pakai /30. Kita shutdown lagi. Terus terakhir yaitu interface 2/0. 2/0 ini yaitu IP yang ke switch, yaitu ini nih 2/0 kan. Jadi IP-nya 192.50.100.3. 192.50.100.3. Kalau 192 itu pakai /24 ya. Jadi 255.255.255.0. Oke. Udah. Coba kita lihat ya udah masuk belum? Oke, udah. Setelah kita ngasih IP, terus kita exit. Nah, habis kita ngasih IP, yaitu kita konfigurasi RIP pertama nih. Konfigurasi pertama yaitu konfigurasi RIP. Konfigurasi RIP itu bisa pakai CLI, bisa pakai GUI. Sekarang kita coba pakai CLI dulu kayak di modul ya. Kalau pakai CLI, kita masuk di router RIP. Enter. Terus kita pakai udah version version 2. Terus kita tinggal masukin networknya. Networknya kita masukin yang berapa aja nih. Kalau kita pertama kan ngerouting di router Jakarta nih. Router Jakarta itu kita kehubung ke ini yang buat ke Manado. Jadi kita ngerouting di jalan yang ke Manado, yaitu 10.10.10. Sama kita perlu ngerouting ke routing yang ini, routernya Surabaya. Sama kita ngekonfigurasi ke 20 juga ke sini. Jadi kita konfigurasi semuanya ini biar bisa terhubung semuanya. Jadi pertama nih, kita masukin networknya dulu. 10.10.10.0. Kalian tahu network kan? Network itu yang IP-nya tuh berakhiran dengan 0 gitu. Jadi kita masukin 10 itu biar kita nentuin jalan yang buat networknya aja yang kita tentuin. Kalau static kan kemarin kita masukin manual gitu kan, kita masukin IP ininya dulu sama ininya juga kan. Sedangkan kita kalau dinamis itu udah kita masukin networknya aja yang dimasukin. Jadi 10.10.10.0-nya aja. Terus kita enter. Kita mau ngehubungin kemana lagi? Kita mau ngehubungin ke ini, router dari Manado biar bisa ke Surabaya. Berarti kita router Manado ke Surabaya itu IP-nya berapa? 20.20 kan. Nah, berarti kita ketik 20. Enter. Terus kita mau ngehubungin kemana lagi? Yaitu kurang ke Surabaya. Surabaya berapa nih? 30. Nih. Routing dari Jakarta ke Surabaya nih, kan 30 jalurnya. Jadi kita ganti ini 30.
Udah. Enter. Terus kita no summary, no auto summary. Nah, auto summary itu apa sih? Nah, auto summary itu berfungsi untuk agar network itu tidak digabungkan menjadi class full. Jadi kayak networknya tuh nggak dijadiin class full. Jadi cuma networknya cuma ini aja gitu. Biar berhenti di sini gitu. Langsung kita enter. Udah, konfigurasi RIP itu cuma gini doang. Kita cuma butuh masukin networknya aja. Kita mau masuk ke mana aja gitu. Kita masukin networknya aja. Kalau kemarin kita di routing statis, itu kan kita masukin banyak ya, nggak cuma kita membutuhkan banyak gitu loh. Kita masukin jalurnya itu kita nentuin sendiri. Kalau ini cuma kita butuh networknya aja. Nah, selanjutnya itu kita ngerouting EIGRP. Ini kita exit dulu. Lanjut ke router EIGRP 10. Nah, ini kenapa kok 10? Ini tuh sebenarnya terserah. Kita bisa pakai 10, 20, 30. Nah, itu tapi perlu kita ketahui bahwa kalau kita pertama udah pakai EIGRP 10, berarti seterusnya nanti juga harus 10. Kalau kita dari awal pakai 20, seterusnya semuanya harus pakai 20. Terus enter. Kita juga perlu masukin networknya aja. Network yang perlu dimasukin yang mana aja? Yaitu ya network kabel yang terhubung aja yang di router ini. Yang pertama, kita masukin network 192.50 ini. Jadi ini nih, kan yang kita konfigurasi routernya Jakarta ini kan. Nah, router Jakarta ini kan ada 3 kabel. Kabel ke switch, kabel ke routernya Manado, sama kabel ke routernya Surabaya. Jadi yang kita routing di EIGRP itu ya 3 kabel ini. Yang pertama nih, kita ngerouting networknya ini dulu yang ke switch, yaitu 192.50.100.0. Diingat-ingat ya, kalau network itu belakangnya 0. Selanjutnya kita perlu kemana lagi? Selanjutnya yaitu ke router yang ke Manado, yaitu 10.10.10.0. Lagi satu lagi yaitu yang ke Surabaya 30.0. Oke, terus kita no auto summary lagi. Kita exit, lanjut kita ke OSPF. Konfigurasinya router OSPF 10. Nih, kan kita pakai 10 lagi kan. Jadi kalau dari awal kita pakai 10, ini juga pakai 10 seterusnya. Kalau kita pakai 20, ya seterusnya nanti 20. Kita masukin lagi network. Network mana yang kita masukin? Ya network yang sama kayak di EIGRP. Kita network yang kita gunakan yaitu network yang terhubung di kabelnya Jakarta ini aja. Yaitu yang pertama ke Manado. Network 10.10.10.0. Terus spasi 0.0.0.3 area 0. Nah, 0003 ini apa sih? 003 itu namanya wildcard.
Nah, wildcard itu kebalikan dari subnet max. Kalau subnet max itu kan biasanya 255.255.255.0 itu kan. Kalau ini itu kebalikannya. Jadi kita bisa ngitungnya itu, kita bisa langsung buka kalkulator IP. Coba ya, tadi kan IP-nya berapa? 10.10.10.0. Netmax-nya kita pakai 30. Coba langsung kita kalkulator. Nah, kan ketemu wildcard-nya nih. Wildcard-nya itu kebalikan dari netmax. Jadi, total netmax kalau satu-satu nih kayak gini nih. Kalau netmax kan binernya itu 1111 baru 0 kan, sisanya itu 0 kan. Nah, kalau wildcard itu kebalikannya. Jadi 0000 dulu baru 1. Jadi nanti alhasil pokoknya tuh kayak gini. Kita bisa langsung hitung pakai kalkulator IP aja ya. Jadi wildcard itu kebalikannya netmax. Bisa kita hitung, udah kita hitung nih, ketemunya yaitu 0003. Jadi 003 itu apa? 003 itu adalah wildcard. Kita balik lagi. Nah, ini kita pakai area 0. Nah, itu juga terserah kalian mau pakai area 0, pakai area 10, pakai area 1. Itu sama kayak konsepnya EIGRP 10 ini. Kalau kita pakai awalnya 10, ya 10 semua. Kalau areanya juga seperti itu. Kita pakai 0, jadi nanti seterusnya kita juga pakai areanya 0 ya. Kita enter. Kita masukin lagi network mana yang terhubung di router Jakarta ini. Yaitu network 30 ya, yang buat ke Surabaya. T0 spasi 30 kan sama ya, netmax-nya pakai yang /30, jadi wildcard-nya juga sama 0.0.0.3 area 0. Terus yang terakhir yaitu network ke switch 192.50.100.0. Wildcard-nya berapa nih? Karena 192 itu kan masuk ke slash-nya kita pakai 24. Kalau 24 itu wildcard-nya ketemunya 31. Nah, enter. Udah. Habis itu kita exit. Selanjutnya kita ke routing yang terakhir, protokol terakhir yaitu BGP. Langsung aja kita ke router OSPF 10. Terus redistribute BGP 100 subnet. Nah, redistribute itu apa sih? Redistribute itu adalah metode routing yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan suatu routing ke routing lainnya agar saling menukarkan routing table masing-masing. Nah, ini tuh kenapa BGP-nya 100? Udah kita tentuin yang tadi tuh. Yang ASN tadi kan udah ditentuin di modul. Nah ini nih BGP-nya. ASN-nya 100, di Jakarta 100, ASN Manado 200, sama ASN Surabaya 300. Jadi ini kita pakai BGP 100 karena ya tadi udah kita tentukan 100. Nah, 100 ini juga kan aku udah bilang bahwa 100 ini nggak bisa didapatkan begitu aja. Jadi 100 itu tadi adalah AS number.
ASN itu tadi sekumpulan IP milik jaringan yang dikelola oleh suatu organisasi. Jadi nggak sembarangan bisa dapat 100 itu tadi gitu. Udah ditentukan tadi kan. Terus habis itu kita enter. Wah, kok invalid. Oh, salah ketikan guys. Subnet. Nah, terus kita exit. Terus baru kita masuk router BGP 100. Jadi ini tuh redistribute itu tadi kayak manggil gitu loh. Terus udah dipanggil, udah masuk lah, kita masuk ke router BGP 100-nya karena udah dipanggil tadi. Terus kita ketikin neighbor 10.10.10.2 remote as 200. Nah, neighbor ini apa sih? Neighbor itu buat manggil ini nih, buat ngeremot 200. Jadi neighbor 10.10 itu kan ke ini nih, ke router Manado. Nah, Manado itu ASN-nya tadi yaitu 200. Jadi kita ngeremot ke Manado gitu biar bisa kita kehubungin ke Manado. Terus kita enter. Selanjutnya network 192.50 100.0. Kita kasih max-nya 255. 192 itu kita pakai 24 ya guys. Jadi net max-nya 255 255.0. Kita remote lagi, kita network. Sama semua ya networknya. Pokoknya networknya tuh yang kabelnya terhubung kemana aja, udah gitu aja. Jadi habisnya kita ke network switch, kita lanjut ke network ke routernya Manado. Terus terakhir yaitu ke router Surabaya 30. Terus kita remote ke Surabaya. Surabaya tadi IP-nya 30. Udah selesai buat konfigurasinya. Jadi neighbor-nya itu kita panggilin satu-satu gitu loh. Kayak pertama nih, kita neighbor 100. Neighbor 100 itu mencakup mana aja wilayahnya gitu. Kayak ini kan. Yang ini neighbor 200. 200 itu kan punyanya Manado. Nah, di dalam Manado itu mana aja nih yang bisa dipanggil, mencakup mana aja wilayahnya gitu. Kita panggil semua lagi yang ada nyambung di router Jakarta itu. Jadi di konfigurasi contoh modul ini itu kita perlu mengkonfigurasi dengan semua protokol yang ada di modul. Kita nggak bisa kalau cuma pakai protokol RIP aja, karena routernya ini tuh terhubung semua gitu, terhubung satu sama lain. Beda lagi kalau misal router ini kehubung ke sini, router ini kehubung ke sini, udah berhenti di situ aja, dan router ini nggak bisa terhubung ke sini,
itu bakalan bisa kita pakai routing protokol RIP aja, itu bisa terhubung. Kalau kompleks banget kayak gini, ini tuh kompleks banget. Jadi kita nggak bisa pakai RIP aja, jadi kita harus pakai RIP, pakai EIGRP, OSPF, BGP, itu kita harus pakai semua. Ini kita udah selesai konfigurasi di routing 1, yaitu routing Jakarta, router Jakarta. Selanjutnya kita ke routing Surabaya. Nah, di Surabaya nih yang bawah, kita pakai cara agak cepet ya, yaitu kita langsung, tadi udah diaturin belum servernya? Belum, kita kasih IP dulu ya, kayak yang tadi tuh awal, kita kasih IP PC dulu ya, yaitu dengan IP DHCP dapat dari server. Kita klik servernya, terus klik desktop, klik IP configuration, masukin IP-nya yang udah ditentukan, yaitu 192.200.100.1 gateway-nya .3. Ke service DHCP, jangan lupa di onin, terus gateway-nya dimasukin 192.200.100.3. Oke, kalau udah selesai jangan lupa di save, terus langsung ke PC, ke desktop, IP configuration, kita atur DHCP. Oke, udah benar kan? 192.200.100. Kalau udah benar, udah dapat IP, kita langsung konfigurasi routernya. Kita masuk ke router. Kalau tadi kita udah ngikutin modul pakai routingnya di CLI semua, coba kita pakai GUI ya, biar lebih cepat. Kita ke config, terus kita langsung masukin aja di facet rate 0. Udah ditulisin tadi, facet rate 0-nya ini ke sini, yaitu IP-nya 30. Subnet max-nya kita pakai /30 ya, jadi 255.252. Di situ fase tanda satunya ke situ, ke Manado, IP-nya 20.2. Terus facet rate 2-nya ke switch 192.200.100.3. Lupa di onin. Udah, kita udah selesai konfigurasi, masukin IP. Sekarang kita konfigurasi RIP. RIP kita pakai GUI ya di sini. Yang perlu kita konfigurasi yang mana kalau kita konfigurasi ini? Jadi yang terhubung aja di router 2 atau Surabaya ini. Jadi router 2 ini kehubungnya perlu ngubungin ke sana, ke Jakarta, ke Manado ini, sama ke switch. Jadi kita langsung masukin networknya. Yang pertama network ke Manado. Ke Manado yaitu 20 ya networknya. 20.0. Kita add. Habis itu kita ngerouting yang ke Jakarta pakai IP 30. 30.0. Terus terakhir yaitu yang ke switch 192.100.100.
200.100.0. Udah cepet kan RIP-nya kalau kita pakai GUI. Terus seterusnya setelah RIP, EIGRP. Nah, EIGRP ini nggak bisa pakai GUI. Jadi kita mau nggak mau harus pakai CLI. Setelah ini kita exit dulu. Kita masuk ke codingan yang kayak di modul, langsung ke EIGRP ya. Yaitu router EIGRP 10. Masukin network langsung. Nah, ini tandanya udah terhubung. Terus lanjut ke network selanjutnya, yaitu network 20. Terakhir, network yang ke switch, yaitu 192. 192, 200, 100.0. Terus jangan lupa di no auto summary /summary. Jangan sampai salah ketik ya. Udah. Habis itu kita exit. Dari sini paham kan? Jadi yang dimasuk-masukin itu yaitu networknya yang terhubung aja di kabelnya. Jadi kalau ini nih, aku jelasin lagi. Jadi kita kan sekarang konfigurasi router 2 nih, yaitu router Surabaya. Jadi yang network yang kita masukin nggak jauh-jauh dari sini, yaitu kabel yang ke sini, dan ke sini. Nah, ini kan udah kita tulisin nih. Kabel yang ke sini itu pakai IP 20. Jadi networknya 20.20.20.0. Terus kita konfigurasi yang ke sini juga karena kabelnya ada yang ke sini. Itu yaitu IP-nya 30. Jadi networknya 30.30.30.0 sama kabel terakhir yaitu yang ke switch. Itu IP-nya 192.200.100.0. Udah. Jadi yang kita konfigurasi itu yang di jalurnya kabelnya ada yang nempel di routernya ini aja. Jadi kalau misal nanti kita ngerouting router 1 yang di Manado ini, berarti kita ngerouting ke Jakarta, yaitu IP 10. Jadi networknya 10.10.10.0 sama kita ke sini ke ya Surabaya, yaitu 20.20.20.0 sama terakhir ke switch 192.100.100.0. Udah paham kan? Kita lanjut yang tadi ya, di router 2. Habisnya kita ngerouting EIGRP, selanjutnya kita ke OSPF. Langsung codingannya langsung ikuti modul ya, sama kayak modul. Pasti wildcard ya, ini jangan lupa namanya wildcard. Pokoknya yang IP 30, 20, 10 itu kita pakai slashnya 30. Slash 30 itu wildcardnya 000.3. Kalau yang 192 itu kita pakai slashnya 24. 24 itu wildcardnya 000.031. 3. Jangan lupa ya, ini area sama OSPF 10 itu harus sama semuanya. Kalau dari awal pakai 10, semuanya 10. Kalau dari awal pakai area 0, semuanya harus 0.
Udah selesai buat konfigurasi OSPF. Selanjutnya terakhir yaitu BGP. Langsung ke router. Ini aku udah nggak jelasin lagi ya, karena aku udah jelasin tadi yang di awal. Jadi langsung aja codingannya sama, cuma bedanya yaitu networknya aja. Soalnya kita udah ganti router. Sama nih, kita kan pakai 300 BGP ASN tadi yang udah ditentukan. Yang pertama tadi kan pakai 100 karena ASN-nya yang udah ditentukan Jakarta itu 100. Kalau ini kita pakai 300 yang pertama yaitu karena ASN-nya router Surabaya itu 300. Jadi 100, BGP 100, BGP 300, BGP 200 itu dari mana? Dari ASN yang udah ditentukan di modul. Oke, udah selesai. Terakhir kita ke router terakhir yaitu router Manado. Jangan lupa dikasih dulu IP-nya. Kita ke server sama kayak pertama. IP-nya Manado tadi servernya yaitu 192.100.100.1. Ininya default gateway-nya tuh 3 semua ya. Udah, habis itu ke service DHCP di onin. Nih, jangan lupa diganti 192 terus 3 di save. Kalau udah langsung ke PC next stop IP configuration DHCP. Nah bener ya 100.100.2. Oke, kalau udah pastikan udah dapet langsung ke ngerouting. Routingnya juga sama, kita pakai yang GUI aja biar lebih cepat. Tapi nanti kalian langkah-langkah di Lapres tetap ikut itu ya modul pakai CLI. Kasih thread 0-nya router 0 ke bawah itu IP-nya 20.20.20.1.
Satunya 10.10.10.2 255.255.252. Selanjutnya terakhir ke switch-nya konsentrasi 2 itu 192. Oke. Udah, habis itu langsung kita ke RIP-nya. Pertama yaitu kita ke 10 dulu. 10 itu mana? 10 itu yang jalan ke Jakarta. Habis itu yang jalan ke Surabaya 20. 0. Terakhir yaitu kita RIP yang ke switch 192 100.100.0. Oke, udah. Di situ kita lari ke CLI buat konfigurasi selanjutnya. Ini jangan lupa di X dulu. Jadi setiap pergantian protokol itu kita X ya. Habisnya RIP kita lanjut ke protokol EIGRP. Udah, EIGRP lanjut ke OSPF. Oh iya, jangan lupa ditunggu dulu ya sampai ininya down. Nah, baru kita enter. Atau 92. Udah selesai. Yang ke OSPF terakhir yaitu BGP.
Udah selesai. Selanjutnya coba kita PDU. Antara PC dari Jakarta ke PC Surabaya. Akses. Coba kita dari PC Surabaya ke Manado. Sukses ya. Sudah sukses semua nih dari Jakarta ke Manado, coba. Udah. Jadi dengan cara menghubungkan semuanya biar bisa terkonek dari jaringan di router Jakarta, Manado sama Surabaya itu kita perlu konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP. Terus apa aja ya tadi? RIP, EIGRP, OSPF sama BGP. Jadi untuk menghubungkan 3 router yang sangat kompleks ini saling terhubung satu sama lain, itu kita tidak bisa menggunakan satu protokol saja. Jadi kita perlu menggunakan beberapa protokol yaitu RIP, EIGRP, OSPF, dan BGP. Oke, itu aja untuk yang di modul. Selanjutnya kita bahas ke tugas. Latihannya, lakukan percobaan konfigurasi routing dinamis dengan RIP, EIGRP, OSPF, dan BGP seperti yang tadi udah kita praktekkan. Menggunakan Cisco Packet Tracer dengan skenario network ID adalah 3 digit NIM belakang. Jadi yang diganti itu yang ke switch-nya itu. Yang tadi kan kita pakai berapa tadi IP-nya? Nih, IP-nya tadi kan 192.50.1.0. Nah, itu yang pakai punyanya IP NIM-nya kalian 3 digit NIM akhir. Itu di ininya. Di 100-nya itu. Pokoknya kalian taruh di yang untuk ke PC lah. Habis itu buatlah tabel dokumentasi jaringan dari latihan 1. Kita buat tabel seperti tabel ini. Udah tahu kan ya? Buat tabelnya yang kayak gini ya, harus kompleks. Habis itu uji coba koneksi antar PC yang berbeda jaringan yang membuktikan bahwa semua PC sudah terhubung ke semua jaringan berupa screenshot ya. Jadi kalian kumpulin PKT-nya juga ya, file Cisco-nya nanti juga kumpulin di GCR. Jadi kalau kalian ngerjain ini sama kumpulin file PKT-nya kalian juga. Selanjutnya mungkin kalau kurang paham juga nanti bisa ditanyakan di grup ya, atau PC juga boleh. Terus sebenarnya aku juga punya contoh buat kalian gak bingung gitu ya untuk RIP aja, kita routing RIP aja. Tapi tadi udah aku jelasin sih, aja, gak usah praktek mungkin ya karena videonya durasinya udah panjang banget. Pokoknya intinya ini kenapa sih kita kok pakai konfigurasinya itu pakai RIP, BGP itu banyak banget kan kita tadi. Itu karena ini konfigurasinya sangat kompleks karena ini tuh 3 router itu sangat terhubung. Jadi ini tuh jaringan WAN. Kalau kalian tanya, bisa nggak sih Kak kalau kita pakai konfigurasinya itu pakai yang protokol RIP aja? Bisa nggak sih Kak kalau kita pakai BGP aja? Itu bisa banget, tapi ya sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya konfigurasinya seperti ini, sangat kompleks seperti ini, kita harus menggunakan semua protokol tersebut. Nggak bisa kalau pakai kalau pakai protokol RIP aja. Coba kalian pakai RIP aja. Pasti di antara semua ini nggak akan bisa terhubung. Karena ini sangat kompleks.
Kalau misal ya, kalau kalian ini routernya ini cuma kehubung ke sini, terus router 0 kehubung ke router 2 kehubung ke router 0, udah. Jadi router 0 nggak usah kehubung lagi ke router 1, itu kalian pasti bisa kalau cuma pakai protokol RIP aja. Oke, sekian video hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.